بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang barokah. Terimalah amal baik kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan seru sekalian alam, yang kembali memberi kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat kembali hadir untuk melaksanakan giat kajian keaswajaan, kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian yang berisi tanya jawab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kita meminjam dari membaca kitab karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang berjudul Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidah Al-Firqah An-Najiyah. Pada pertemuan yang terakhir, yaitu pada Jumat silam, kita telah mengetahui sejumlah sifat-sifat fisik, sifat-sifat fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketengahkan oleh sang penulis Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullahu taala wa ra'ah. Di antara apa yang beliau ketengahkan, di situ beliau mengutip salah satunya yaitu kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, di mana pada disebutkan bahwa ketika beliau sekadar hanya mengedipkan mata, delok ini toh, oh ya, enggak, tapi beliau selalu menghormati lawan bicaranya, siapa saja, lebih-lebih jika itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Nah, para jamaah, selain itu juga jika beliau itu berjalan, maka jalannya beliau itu agak bergoyang dan tegap. Lalu di antara dua pundaknya Rasulullah itu ada yaitu khatam, yaitu semacam cap, ya, semacam stempel, yang stempel itu adalah tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang terakhir, penutupnya para nabi. Beliau memiliki kelapangan dada, sosok yang tanggap, sosok yang fasih, wataknya lembut, bagus pergaulannya. Maka dalam kutipan ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menutup ulasan beliau tentang sifat-sifat fisiknya Nabi dengan mengatakan orang yang melihat Nabi secara spontan pasti akan merasakan kewibawaan yang luar biasa, sehingga akan muncul sikap ta'zim dari orang yang melihat secara spontan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang bergaul dengan Nabi itu pasti akan terbit benih-benih cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, sehingga dikatakan oleh sebagian orang, dikatakan bahwa belum pernah kami melihat sebelum dan sesudahnya sosok seperti beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada orang yang ketampanannya itu sama dengan Nabi
apalagi melebihi. Baik sebelum beliau lahir ataupun sesudah beliau meninggal dunia sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada sesosok makhluk manusia yang kesempurnaan fisiknya itu menyamai apalagi sampai mengungguli Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, para jamaah hafizakumullah, lalu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitab ini Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, di situ beliau juga mengutip sebagai paragraf terakhir dari pertanyaan seperti apa sifat-sifat fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka paragraf yang terakhir dari jawaban beliau mengutip dari seorang yang bernama Hindun bin Abi Halah radhiyallahu an, di mana Hindun ini mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Rasulullah itu adalah sosok yang gagah perkasa. Rasulullah itu fakhman mufakhaman, sosok yang gagah nan perkasa, gagah nan perkasa. Kemudian ya tala'la wajuhu tala'lu al-qamar lailatal badri, ya, wajahnya itu bercahaya, wajahnya itu bersinar, ya, bercahaya, tampan rupawan, bersinar. Ya, mungkin kalau selain Rasulullah, apalagi yang kayak kita gini, mungkin wajahnya bersinar satu karena pas matahari sedang panas-panasnya ketok terang. Yang kedua, mungkin gawe skincare, ya, buat alat-alat ketampanan. Ya, mungkin pakai sabun muka, sabun wajah, dipoles sedemikian rupa sehingga ketok-ketokane bercahaya. Padahal itu polesan. Tetapi yang hinggap yang ada pada diri Nabi Muhammad ini murni 100%, betul-betul bercahaya, wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya, sehingga dikatakan wajahnya itu seperti bulan di malam purnama. Kal qamar lailatal badri, seperti rembulan di malam purnama. Seperti rembulan di malam purnama. Indah sekali wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersinar terang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada qasidah itu kan, qasidah yang pernah dipopulerkan oleh Mustafa Atif, judulnya itu kan Qamarun. Nggih, Qamarun yang artinya adalah bulan. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidna Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna Nabi, wa jamil, dan seterusnya. Qamarun ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahai bulan purnama, Rasulullah. Qamarun, wahai bulan purnama, Rasulullah. Qamarun, wahai bulan purnama, Sayyiduna Muhammad. Wa jamil, wahai yang tampan. Wa jamil, wahai yang tampan. Wa jamil, wahai yang tampan, sidnan Nabi. Wa jamil, junjungan kami, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu bapak hafizakumullah, ya, ini adalah salah satu sifat fisiknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian azimal hama rajul asy-sya'r, yaitu kepalanya Nabi itu besar, ya. Kepalanya Nabi besar, rambutnya berombak, ya, rambutnya berombak. Kemudian azharal laun, yaitu kulitnya bersih, ya, kulitnya bersih. Hakadha azharal laun, wasi'al jabin, azijal hawajib, dahinya luas, hidungnya mancung, ya, hidungnya mancung. Kemudian aknal irnin itu artinya adalah
jenggotnya lebat, mulutnya lebar, rambut dadanya lembut, ya. Rambut dadanya Nabi itu lembut. Kemudian juga muflijal asnani. Muflijal asnani itu giginya Nabi itu rata. Ya, giginya Nabi rata. Lalu mu'tadilal khalqi. Perawakannya sedang, perut dan dadanya sejajar. Nah niki beda koyok saya ya. Lek saya ini koyok meteng 2 wulan atau 3 wulan ini yang blenduk ya. Biyene pas aku sik cilik ya, sik jokong ngoten nggih Pak, diarani ambek apa namanya? Nawak-nawak niku diarani apa namanya? Apa namanya? Cenglung. Nggih, cenglung. Biyen aku koyok Mas Rifki biyen kurus biyen ini ya. Apa cenglung itu? Keceng melengkung. Wis tinggi kaya apa namanya? Tiang listrik kurus. Diarani cenglung, keceng melengkung. Mari ngono nikah. Wah, Masya Allah, alhamdulillah, makmur insyaallah kabeh insyaallah. Ya, nikah ya, kemudian melebar antara dada dan perut itu tidak sama. Dadanya tetap ramping nggih, ngoten nggih. Tidak membentuk, wetenge sing blendu. Nah, kalau Nabi ini enggak para jamaah, dada dan perutnya itu rata. Nah, ini adalah sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergelangan tangannya besar, telapak tangannya lebar, jari jemarinya manis, telapak kakinya cantik, pandangannya ke bawah lebih lama daripada pandangannya ke atas. Ya, barangkali ini mungkin termasuk penerapan dari perintah Allah untuk menundukkan pandangan alias ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tapi perlu diingat ya Ibu Bapak, menundukkan pandangan ini jangan semata-mata atau dibatasi yaitu sekadar memandang ke bawah terus padahal sepeda motoran. Nah, nang liso terus padahal lagi naik kendak enggak. Jadi menundukkan pandangan ini adalah mengusir ya pandangan mata yang tertuju pada objek yang tidak layak untuk dilihat. Ya gak mesti nang nisor, ya mungkin pas kita sepeda motoran, naik kendaraan macet nggih misalnya, terus ono nyelonong kendaraan sepeda motor yang di situ tidak layak untuk kita lihat. Ya, maka yang harus nunduk gimana? Nang ndukur itu juga termasuk apa? Menundukkan pandangan, menghindarkan mata dari melihat yang tidak layak untuk dilihat. Niku namine ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Jadi enggak harus nunduk pandangan itu maknanya mek nang niso terus kesandung kok. Ya, kesandung dan sebagainya. Jadi ini maknanya luas, yang pada intinya ghaddul basar itu adalah menghilangkan ya pandangan dari mata kita dari sesuatu yang tidak layak untuk kita pandang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu cara memandang Nabi itu sepintas melirik, mengutamakan para sahabatnya, dan beliau itu lebih dulu mengucapkan salam kepada orang-orang yang dijumpainya. Jadi Ibu Bapak, lek misalnya saya dan panjenengan ketemu dengan saudara kita, itu jangan merasa gengsi untuk lebih dulu mengucapkan salam. Walaupun mungkin kita itu adalah gurunya. Walaupun mungkin kita itu adalah lebih tua dari orang yang akan kita berikan ucapan salam. Jangan gengsi, jangan melihat status sosial. Ya, tapi lihatlah kepada fadilah, keutamaan. Ya, keutamaan dari terlebih dahulu memberikan ucapan salam. Ya. Memberikan ucapan salam lebih awal hukumnya adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Maka orang yang mengawali perjumpaan dengan seseorang, dia lebih dulu mengucapkan salam, ini lebih afdol. Walaupun hukumnya adalah sunnah,
menjawabnya adalah wajib. Nah, niki Ibu Bapak hafizakumullah, Nabi dikatakan beliau itu adalah lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk para jamaah pada pertanyaan berikutnya, yaitu tentang sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah, yaitu sifat-sifat perangai, ya, sifat-sifat perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu artinya adalah sifat-sifat atau akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama itu menguraikan mengenai bentuk fisiknya Nabi. Dan kita ketika disampaikan tentang fisiknya Nabi, itu kita tidak diwajibkan, bahkan tidak disunnahkan. Sunnah pun tidak untuk menirunya, tidak para jamaah. Tidak disunnahkan untuk menirunya. Sampai kemudian mengorbankan keselamatan jiwanya. Misalnya hidungnya kurang mancung seperti hidungnya Rasulullah. Terus dia pergi ke rumah sakit, nemui dokter kulit. Untuk apa? Untuk operasi kulit supaya mancung hidungnya. Enggak ada. Ya. Terus rambutnya enggak berombak, rambutnya keriting, kriwul-kriwul misalnya. Akhirnya dia datang ke salon, ya, untuk bagaimana tidak ada tuntutan untuk meniru sifat fisiknya Nabi, tidak ada. Yang dituntut dalam ajaran agama Islam adalah meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten, Pak. Ya, tidak dituntut untuk meniru sifat fisiknya Nabi, tapi kita dituntut untuk meniru sifat akhlak mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Zain dalam kitab ini mengawali tentang sifat akhlaknya Nabi dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Bagaimana sifat perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan fakana ahsanahum khuluqan qad jama'a Allah fihi mahasinal akhlaqi ma lam yajma'hu fi ghairihi 'ala al-itlaq wa addabahu fi kitabihi al-azizi bi ahsanil adabi kulliha faqala ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin qala alaihi salatu wassalam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa qala bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq falamma kamulat fihi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-adabu أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, kata Habib Zain menjawab pertanyaan bagaimana sifat perangainya Nabi Muhammad, maka Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengatakan sebagaimana telah diterangkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna fisiknya, maka demikian pula halnya beliau adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, demikian pula halnya beliau adalah sosok manusia yang sempurna akhlaknya. Sempurna perangainya, sempurna adabnya. Ya. Beliau dikatakan orang yang paling baik fisik dan perangainya. Zahiran wa batinan. Khalqan wa khuluqan. Fisiknya sempurna, akhlaknya juga
sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini terjadi? Karena anugerah dari Allah. Allah yang menginginkan kesempurnaan untuk kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan segala kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengumpulkan, menghimpun perangai-perangai yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diberikan kepada makhluk yang lain kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta ikasiru wa ghani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban, marhaban. Ya nur al-aini. Marhaban, marhaban. Jaddal Husaini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang Allah himpunkan pada diri beliau kesempurnaan fisik dan juga kesempurnaan akhlak. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, maka kita kalau cari idola wis ojo golek idola selain kita mengidolakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kita, anak-anak kita juga, keluarga kita. Kalau cari teladan, sudah cukup Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanatun lana. Sebagai teladan yang baik. Coba cari apa? Cari kesempurnaan fisik, yang tampan-tampan, yang ganteng-ganteng. Nabi Muhammad manusia yang paling tampan. Cari apa kita? Mau cari sosok seperti apa lagi teladan? Saya cari pemimpin yang amanah. Nabi Muhammad amanah. Jujur, Nabi Muhammad sosok yang jujur. Pemimpin yang adil, Nabi Muhammad pemimpin yang adil. Panglima perang yang berani, Nabi Muhammad panglima perang yang berani. Cari siapa lagi kita selain beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para jamaah dikatakan Allah mendidik Nabi Muhammad ini dengan adab kesopanan yang paling baik. Dengan melalui kitab sucinya yang mulia. Jadi nggak sembarangan Allah memberikan pendidikan, tarbiyah, takdib kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sembarangan. Allah mendidik Nabi Muhammad melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa, wahai Nabi Muhammad, jadilah engkau pemaaf. Khudhil afwa, jadilah engkau sosok yang pemaaf. Ya, Ibu Bapak, ini ada sebuah kisah tentang sifat pemaaf yang dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Ya, ada seorang dari satu kabilah bernama Ghawras bin Harith. Ya, Ghawras bin Harith ini dia ini bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika dia ini bersiasat jahat, punya rencana jahat, ya apa caranya dia akan membunuh Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri.
Akhirnya suatu ketika dia berhasil menyelinap di sela-sela sahabat Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang istirahat di sebuah pohon, para jamaah. Sebuah pohon. Kemudian berhasil Gharas ini menyelinap sampai dia itu berhasil maju di hadapan Nabi sembari menodongkan pedang, mengacungkan pedang di depan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sadar dari tidurnya, lalu Nabi Muhammad berdiri melakukan bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Lalu Gharas ini sebelum dia itu akan menghantamkan pedang kepada Nabi, Gharas ini tanya, "Wahai Muhammad, siapa sekarang yang akan menolongmu?" Ya. Apa jawaban Nabi? Nabi singkat menjawab satu kata. Nabi mengatakan Allah dengan mantap, dengan yakin. Allah. Begitu mendengar kata Allah, ini gemeter Pak. Gharas gemeter tangannya. Gemeter Allah gitu, gemeter, lepas pedangnya ini Pak. Dredeg luar biasa. Ya, ini Nabi mengucapkan kata Allah dengan sepenuh keyakinan. Nggih, ojo dicoba lek jenengan nggih, atau saya apalagi ya. Kok nang dina Israel perang ngono ya, wis semangat wis kaus bondo nekat gitu ya. Allah malah ketembak dhewe awak dhewe, ngoten nggih. Nah, kenapa? Mungkin keyakinan kita belum semantap Nabi Muhammad ketika mengatakan Allah. Hai Muhammad, siapa yang akan melindungimu? Allah. Gemeter jatuh. Lalu Nabi menunduk, diambil pedangnya. Nabi berkata kepada Gharas bin Haris, "Nah, saiki sapa sing nglindungi awakmu?" Ya. Ini gantian Nabi menodongkan senjatanya si Gharas kepada si Gharas sendiri. Ditodongkan seperti ini. Saiki sapa sing akeh membantumu? Maka Gharas ini dengan wajah yang pucat nih, Pak, dia mengatakan, ya, jadilah engkau orang yang bijaksana dalam mengambil tindakan. Gharas ini meminta belas kasih dari Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Nabi membiarkan dia pergi. Dibiarkan. Wis kon mulya saiki. Ya, ulang kamu. Jangan diulangi lagi. Dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Dimaafkan orang yang akan menghabisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba ibu bapak, sepulangnya si Gharas bin Haris ke kabilahnya, ke kaumnya, dia bilang apa? Baru saja saya pulang menjumpai Muhammad dan belum pernah aku menjumpai orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, ibu bapak, khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Jadi ibu bapak, kalau kita dimintai maaf sama orang lain, hendaknya kita memberikan maaf. Ya, kita makanya ada sebuah ungkapan, sebuah ungkapan yang bilang gini Pak. Ungkapan ini gini, kalau manusia melakukan 99 kesalahan kepada Allah, lalu yang ke-100-nya kita minta maaf kepada Allah, Allah pasti akan melupakan yang 99 dan hanya menerima yang satu ini, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini apa nggih? Ada orang melakukan 99 kali kesalahan. Lalu satu kali dia taubat, yang 99 dilupakan sama Allah, yang satu maafnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Beda ambil manusia Pak. Beda ambil menungso. Wali aneh Pak, Bu, wali aneh. 99 awak dewe melakukan kebaikan, sepisa naik awak dewe melakukan kesalahan, kadangkala sing diiling-iling sing apa Pak? Sing siji apa sing 99 Pak? Sing siji Pak. Sing 99 dilupakan. Diiling-iling Pak, diingat-ingat dan sebagainya. Nah, ini bedanya ya kita dengan sifat
ghafurnya Allah, sifat ghafarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita nyontoh. Nah, niki kan saya bilang lek sifat fisiknya Nabi kita tidak disuruh untuk meniru. Tapi lek sifat akhlaknya Nabi kita disuruh untuk meniru. Khudzil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf, wa'mur bil urfi, suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, ini adalah pendidikan yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Bu'aitu, kata Nabi, liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Lalu ketika akhlak Nabi sudah disempurnakan, maka Allah memuji Nabi dengan firman-Nya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba Ibu Bapak panjenengan perhatikan baik-baik. Ayat ini bedanya khalqun itu bedanya cuma sukun sama dhammah. Nggih. Wa innaka la'ala khuluq, lamnya di dhammah. Bukan disukun, khalqin. Bukan khalqin, tapi khuluqin. Yang Allah puji bukan fisiknya Nabi, walaupun memang layak untuk dipuji. Tapi yang Allah puji adalah peranginya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha suilat, ditanya an akhlaqi Rasulillah SAW, tentang seperti apa akhlaknya Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Peranginya Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu ibarat Al-Quran berjalan. Napa? Al-Quran berjalan. Itu adalah peranginya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Beliau rela dengan yang Al-Quran relakan. Artinya beliau akan melakukan apa-apa sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Dan beliau membenci apa-apa yang di dalam Al-Quran disuruh untuk membencinya. Membenci kemungkaran, membenci kemaksiatan, membenci kesyirikan, membenci transaksi riba, membenci penipuan, membenci hal-hal yang buruk yang di situ dikecam di dalam Al-Quran. Maka Nabi juga membenci apa-apa yang dibenci oleh Al-Quran. Ini maksud dari akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata sinin. Saya telah berkhidmat. Khidmat artinya menjadi pembantu, menjadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun jadi pelayannya Nabi Muhammad. Lalu kata Anas, fama qala li uffin qat wala qala li syai'in sana'tu lima sana'tah wala li syai'in taraktuh lima taraktah. Beliau, kata Anas ini, 10 tahun aku menjadi pelayan Nabi,
itu beliau sama sekali tidak pernah berkata hush kepada saya. Iki padahal membentak sing paling alus. Nggih. Nah kan bos ada atasan, mungkin kalau sekadar ngomong, nah itu mungkin hal yang biasa ya. Tapi kata Anas, 10 tahun aku melayani Nabi, ngomong gusto itu gak tahu nang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu gak pernah, Pak. Ya. Kepada Anas pembantunya. Ya. Terhadap apa yang aku perbuat. Beliau kata Anas tidak juga pernah berkata, mengapa kamu melakukan ini? Dan juga tidak pernah berkata, mengapa kamu tinggalkan ketika aku meninggalkan sesuatu. Lalu kata Anas, wa kan khidmatuhu li aktsara min khidmati lahu. Dan khidmatnya beliau kepadaku lebih banyak daripada khidmatku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah hafizakumullah. Jadi ini adalah termasuk di antara sifat perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para jamaah hafizakumullah, lek krungu boco-boco kayak ngene iki itu membuat kita itu pingin terus untuk membaca sholawat ya, untuk menumpahkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini Ibu Bapak termasuk dari jawaban yang diutarakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid tentang sifat perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu para jamaah hafizakumullah, Sayyidina Ali menceritakan, ya, niki sekarang tentang ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Sayyidina Ali niki adalah sepupunya Rasulullah, Pak. Ya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayahnya Nabi Abdullah dengan ayahnya Ali Abu Thalib ini kakak beradik. Ya. Lalu sejak kecil Ali ini sudah diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali ini adalah orang yang tidak pernah wajahnya itu menghadap ke berhala. Ya, menghadap ke berhala, nyembah enggak pernah. Makanya beliau itu doanya untuk mendoakan beliau atau untuk menghormati beliau itu ada doa karramallahu wajhahu. Disingkat menjadi karramallahu wajhah. Yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Lantaran beliau adalah sosok yang wajahnya tidak pernah menyembah ke berhala, ke patung-patung, asnam atau authan bahasa Arabnya itu. Nah ini karramallahu wajhah. Sepupunya Nabi dan juga menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan putri Nabi yang paling Nabi cintai, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum. Ya, Sayyidah Fatimah. Dan di saat pernikahan keduanya, Nabi itu berdoa. Di antara doanya Nabi, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, lahirkanlah, keluarkanlah dari kedua orang ini keturunan al-kathir yang banyak, at-tayyib lagi baik, banyak dan
baik, banyak dan berkualitas. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menikahkan putrinya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, maka ibu bapak hafizakumullah sangat pantas kalau kemudian Habib Zain ini sangat layak ya kalau kemudian Habib Zain ini mengutip pandangan Sayyidina Ali tentang akhlaknya Rasulullah. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Nabi itu adalah orang yang selalu ceria. Yes, yang selalu ceria. Kemudian sahlal khuluqi layyinal janibi. Akhlaknya halus, setia. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin wala fahashin wala ayyab wala maddah. Dikatakan Nabi itu tidak kasar dan tidak keras. Dalam bicara tidak kasar dan tidak keras. Ya. Tidak suka bersuara lantang. Nah, tapi laku iki suara lantang enggak apa nggih Pak nggih? Ngapunten nggih Pak. Iki durung iso niru Rasulullah sing ngene Pak. Memang saya kalau ngasih ini rodok banter nggih Pak, ngapunten nggih sing rodok brembengen mungkin niku nih. Linganya mohon maaf kalau memang rodok apa jenenge iku rodok keblembeng, kebembeng gitu ya telinganya ya. Karena memang saya rodok banter lek ngomong, tapi insyaallah banter suaranya tok orangnya tetap lembut insyaallah Pak. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tidak suka bersuara lantang. Kemudian tidak melampaui batas yang sedang-sedang saja. Tawazun, pertengahan, seimbang. Seimbang ya. Tawazun, tawasud, pertengahan. Ya, i'tidal, adil. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya. Kemudian tidak suka mencibir. Mencibir ya, yo cibir itu yo ngerasani kah, ngilokno lah, atau maido, atau ngenggosip. Aduh, ini jauh dari perangainya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lek uwong ya siapapun suka ngomong di belakang terus ngaku-ngaku cinta Nabi, saya tidak mengatakan dia dusta. Cuma dipertanyakan sejauh apa dia cinta Nabi Muhammad. Karena kalau orang mencintai, dia akan setia kepada yang dicintai. Lek yang dicintai gak tahu maido, maka dia karena cinta, dia juga niru tidak akan maido. Lek kalau yang dicintai gak ngerasani, maka dia juga meniru untuk tidak ngerasani. Kemudian apa lagi? Wala ayyabin. Tidak suka juga yaitu membongkar aib. Ya, tidak suka membongkar aib, golek-golek kesalahan. Makanya sadurunge awak iki ya golek aib wong liya, ayo kita ke pasar, kadang ya. Pasar besar tuku cermin Pak sing gede. Ya. Sadurunge bongkar aibnya, aibku luwe akeh. Atik ngerasani orang ini wajahnya begini. Ayo cermin lu ngoco dhisik. Ya Allah tibake wajahku ya bopeng-bopeng. Ono sini kini. Artinya apa? Sebelum kita melihat aibnya orang lain, ayo teliti dulu aib diri kita sendiri. Ojo koyok bunyi pepatah. Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Ini nggak bener niki. Gajah depan mata gak ketokan. Padahal gede Pak gajah nih Pak gak ketokan. Tapi ono kuman di seberang lautan ketokan. Iki uang sing golek-golek aib. Awas hati-hati. Siapa orang yang suka membongkar aib saudaranya, dibongkar aibnya oleh Allah Ta'ala. Hati Pak. Wis terbukti. Nggih, ngapunten nggih, contoh ada orang-orang yang suka
yang jadi pembawa acara infotainment. Nggih. Menjadi pembawa acara infotainment yang kadang-kadang menyajikan berita soal aib orang lain. Fulan selingkuh, fulan begini, fulan. Dia ceritakan. Dia ceritakan pembawa acaranya. Apa yang terjadi, Pak? Allah bongkar aibnya dia. Gak ngeteni di akhirat, Pak. Di dunia harus dibongkar, pemain di akhirat. Kecuali dia bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah dia buka aibnya. Nah, ini jadi jangan para jamaah ya. Kalau kita ngaku cinta kalian Kanjeng Nabi, maka salah satu hal yang perlu kita garis bawahi, jangan membuka aib saudara kita sendiri. Lebih baik kita introspeksi diri. Ya, lebih baik kita doa, Allahummastur aurati. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku. Artinya, tutuplah aib-aibku. Ini kita doa. Daripada kita sibuk mengulik-ngulik aibnya orang lain. Wala maddahin. Dan juga Nabi itu tidak suka memuji berlebih-lebihan. Ya, tidak lebay di dalam memuji orang lain. Hakata. Sampun isya nggih? Sampun. Baik para jamaah rahimakumullah, nggih insyaallah kita akan lanjutkan ya tentang sifat perangainya Nabi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita diberi sehat walafiat oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan pengajian, menghadiri pengajian sampai Allah memanggil kita. Semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf.